Penggunaan hukum Islam pada Al-Quran merujuk pada pembahasan para ulama. Sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi tiga. Yang pertama, hukum akidah, ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum etika adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Yang ketiga, hukum amalia, suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Sebagian dari ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan tiga bagian lain, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum. Tujuh dari semua pembagian hukum di atas menurut Hasbullah Ta'ala. Secara umum, kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian, diantaranya Al-Ahkam, Al-Iqtidiyah, suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Kedua, Al-Ahkam Al-Qawliyah, suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, Al-Ahkam Al-Qawliyah, suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Al-Ahkam Al-Iqtidiyah, suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya. Al-Ahkam Al-Iqtidiyah, Al-Amaliyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan derajat syariat. Dari 5 pembagian yang ditawarkan oleh Hasbullah Ta'ala tersebut sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. Yang kedua, ada kedudukan hadis sebagai hukum Islam. Pada suatu hari, Imran bin Husain berbincang bersama sahabatnya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata, "Jangan kamu menceritakan kepada kami kecuali Al-Quran." Imran bin Husain berkata kepadanya, "Tahukah kamu seandainya kamu dan sahabat kamu hanya berkata begitu?" Imran hadis mereka sebagai landasan hujah dan dalil tentang ajaran Islam dan mengamalkannya. Dengan demikian, selayaknya kalau yang berasal dari Allah, kedudukannya lebih tinggi dan terhormat dari yang berasal dari Rasulnya. Dalam Al-Quran dan hadis, Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungi identitas umat Islam sebagai komunitas dengan nilai dan norma yang baik. Al-Quran membantu umat Islam memahami posisi mereka dalam masyarakat serta menjawab moral dan sosial yang harus mereka emban. Al-Quran sebagai kitab suci juga memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara umat. Peran hadis. Hadis memiliki peran yang penting dalam membimbing umat Islam dan mengkaji ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis berarti menjelaskan dan mengkaji ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Banyak aspek ibadah dan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran tidak rinci, dan hadis memberikan detail yang dibutuhkan untuk penerapan ajaran tersebut. Ibadah. Al-Quran menyebutkan kewajiban sholat, tetapi hadis menjelaskan cara pelaksanaan, jumlah rakaat dan waktu yang tepat. Kedua, hukum. Hadis juga memberikan kiat tentang hukum sosial seperti pernikahan, warisan, dan interaksi bisnis. Yang ketiga mengikuti teladan. Sifat-sifat baik dan etika yang diajarkan oleh beliau dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, aplikasi ajaran. Hadis memungkinkan umat Islam untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam konteks nyata, membuat ajaran tersebut lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Kesimpulan, Al-Quran dan hadis merupakan dua pilar utama dalam ajaran Islam yang saling melengkapi dan memperkuat. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama yang menetapkan prinsip hukum dan norma yang harus diikuti oleh umat muslim. Hadis di sisi lain berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Al-Quran. Hal ini sangat penting untuk membimbing umat Islam dalam menjalani ibadah dan beramal sesuai dengan teladan Nabi. Hubungan antara Al-Quran dan hadis sangat erat, di mana hadis menjelaskan menjadi ibadah dan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Perbedaan interpretasi dalam konteks sosial untuk mengalami pemahaman umat Islam terhadap kedua sumber, menciptakan keragaman dalam penerapan ajaran Islam di berbagai budaya. Sekian materi yang kita sampaikan. Sini ada yang ingin bertanya? Salah perkenalkan nama saya Setia dari 2511 Nama tanya, apa definisi hadis? Izin masuk tanpa salah, perkenalkan nama saya Muhammad Fabiba. Menanyakan dalam masalah pengetahuan silakan. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran seperti keadilan dan kejujuran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan atau pekerjaan? Perkenalkan nama saya Aditya KM 2019. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis? Terima kasih. Izin masuk tanpa salah. Perkenalkan nama saya Muhammad Bidang Besar dengan NPM 2511-0855. Sini saya ingin menanyakan apa dampak bagi seluruh umat Islam jika tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis itu sekian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Setia. Apa itu definisi hadis? Hadis adalah kumpulan ucapan, tindakan, dan sebut-sebutan Nabi Muhammad SAW yang dicatat dan diteruskan oleh para sahabatnya. Atau dalam konteks Islam, hadis mencakup semua informasi yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad, baik yang berupa kata-kata, perilaku maupun persetujuan terhadap tindakan orang lain yang dilakukan di hadapannya. Yang kedua dari pertanyaan Dela Aditya. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis? Yaitu dengan cara yang pertama, kembali
juga mempertimbangkan konteks dan makna hukum. Yang ketiga, Muka Kalimin atau Amikawan, mereka menekankan rasionalitas dan individualitas dalam memahami hadis. Pembentukan hukum Islam melalui pendekatan tekstual berpegang pada hadis hadis secara literal. Tekstual dan